sekarang atau masih menunggu teman-teman yang lain, Bu? Ada apa? Mau dimulai sekarang atau masih sekarang saja, Nak? Sekarang saja, yuk. Oke. Bagi yang mau menjadi doa pembuka, siapa? Silakan. Saya bersedia. Oke, Fani ya. Terus yang mau menjadi dokumentasi? Saya bersedia. Oke. Terus yang mau jadi doa penutup sekalian aja. Siapa yang menjadi doa penutup? Udah, Bu, ntar dipilih nanti aja ya, Bu. Oke, baik. Oke, dipersilakan Fani untuk doa pembuka. Baik, teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin Zoom meeting, Tuhan. Berikan supaya kami dapat mengerti atas apa yang Guru kami ajarkan kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Bu Bina, Tuhan, yang akan mengajarkan kami pada hari ini, Tuhan. Dan berkati kami juga, Tuhan, sebagai murid-muridnya. Berikan supaya kami dapat menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan Bu Bina dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa menghadiri Zoom pada hari ini. Berikan supaya Zoom berikutnya, Tuhan, mereka dapat mengikutinya juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekarang dipersilakan Gaby untuk dokumentasi pertama. Oke, untuk dokumentasi pertama harap dibuka videonya. Mario, Nalen, Marcel, Cihol, Ciara, Jordan, Ben, Kenzo, Michelle, Rafael. Silahkan dibuka videonya. Oke, baik, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sekarang Bu Bina dipersilakan untuk memberikan materi. Ya, terima kasih anak-anak Nambe yang hebat, yang sudah menjadi host, yang sudah dengan on the spot ya, tidak usah ditunjuk-tunjuk, tapi langsung menyediakan diri untuk berlatih, ya Fani, kemudian Gaby, nah yang lainnya juga menyusul ya, setelah ini doa penutup. Coba Bu Bina ingin melihat siapa yang anak-anak spontan ya, tidak usah ditunjuk, tapi rendah hati mau tunjuk jari. Oke, baik anak-anak, pagi ini kita coba mengulang kembali musik yang kemarin kita dengarkan ya. Kita dengarkan musik ini dulu, yuk. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah
pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Oh! Iya, jadi itu Laskar Pelangi ya, semoga menjadikan inspirasi bagi kita untuk berani berjuang. Oke, baik anak-anak, mari kita simak berikut. Kisah perjuangan seekor kupu-kupu. Suatu hari, seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Dia melihat ada celah kecil pada kepompong tersebut. Dan melihat lewat celah itu, ada seekor kupu-kupu muda yang sedang berjuang keluar. Pria ini menjadi sangat tertarik. Dia berdiam di sana untuk mengamati apa yang terjadi. Sedikit demi sedikit, kupu-kupu muda itu berjuang keras untuk menerobos kepompong yang membungkus dirinya. Setelah beberapa jam, kupu-kupu itu tampak berhenti membuat kemajuan. Jadi pria itu memutuskan untuk membantunya. Pria itu mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kepompong yang masih membungkus kupu-kupu muda tersebut. Dan akhirnya kupu-kupu muda itu berhasil keluar dari kepompongnya. Setelah itu, pria tersebut menunggu untuk melihat kupu-kupu muda tersebut melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Yang ada di hadapannya hanyalah seekor kupu-kupu muda dengan tubuh yang bengkak, dengan sepasang sayap kecil yang terkulai. Kupu-kupu muda itu sudah tidak bisa terbang dan harus merangkak selama sisa hidupnya. Pria itu mungkin berpikir bahwa yang dia lakukan adalah kebaikan. Tapi dia tidak tahu bahwa perjuangan seekor kupu-kupu menerobos keluar dari kepompongnya adalah cara alam untuk membuat darah terpompa keluar dan mengalir ke seluruh sayap sang kupu-kupu, membuat sayapnya berkembang hingga cukup kuat untuk membawanya terbang. Kadang hidup mengharuskan kita untuk berjuang dengan keras. Tetaplah sabar dan tabah, karena itu adalah cara alam untuk
membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Ya. Oke, sebentar. Saya kembalikan dulu. Ya. Nah, anak-anak, tadi kita melihat bagaimana kisah sebuah kepompong. Di situ akan keluar kupu-kupu. Kita tahu bersama ketika nanti kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan terbang. Kemudian dia berkembang biak ya dengan lawan jenisnya. Terus kemudian dia bertelur. Nah, setelah bertelur dia akan mati. Jadi hanya sekian umur kupu-kupu. Selesai bertelur dia akan mati. Tetapi ketika dia menetas dari kepompong, itu adalah kebahagiaan dari kupu-kupu tadi. Karena apa? Dia bisa terbang ke sana kemari, mengisap nektar, menikmati indahnya bunga, ya. Tapi apa yang kita lihat tadi ternyata, silahkan, apa hikmah dari pelajaran tentang kepompong berubah menjadi kupu-kupu? Kemudian ada peran seorang manusia yang maunya tujuannya baik ya, dia ingin membantu, tetapi bantuannya salah atau betul? Bantuannya salah atau betul nak tadi? Salah. Mengapa salah? Ayo, mengapa bantuannya salah? Iya, karena dampaknya ketika dibantu ternyata kupu-kupunya jadi lumpuh seumur hidup, tidak bisa terbang sampai mati dia tidak bisa terbang. Ketika ke kupu-kupu tadi, dia mau bersabar dengan proses, kemudian manusianya juga mau bersabar untuk paham bahwa sebuah perjuangan itu penting ya. Nah, akhirnya nanti darah terpompa keluar sampai ke sayap-sayap sampai seluruh tubuh sehingga dia bisa terbang. Tapi gara-gara tadi ada orang yang maunya berbaik hati, ternyata dampaknya kurang baik. Nah, sekarang pertanyaan, andai kata kita menjadi kepompong yang siap berubah menjadi kupu-kupu. Ya, dalam metamorfosis pelajaran IPA kalian kan sudah belajar kan? Metamorfosis. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Metamorfosis, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika dari kepompong menjadi kupu-kupu, silakan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Yuk, salah satu. Siapa yang mulai dulu? Halo. Ayo, Bu. Bagus, silakan, Marcel. Mau bersabar dalam proses, Bu. Pinter, mau bersabar dalam proses. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Harus bekerja keras tanpa henti. Harus bekerja keras tanpa henti. Bagus, betul. Nah, sekarang kadang-kadang kehidupan di sekitar kita, banyak orang yang baik kepada kita kan, ya kan? Ketika kita mau belajar tentang kehidupan, kita dibantu kan? Ya, bangun tidur, nggak usah bersihin tempat tidur ya, sana mandi langsung dan lain sebagainya, ya kan? Nah, akibatnya apa kalau kita bangun tidur tidak mengurusi tempat tidur kita? Apa yang terjadi dengan diri kita yang akan datang? Ada yang mencoba menjawab? Ya, contohnya misalnya suatu kali kamu pergi dari rumah, kamarmu jadi kosong kan? Dari kotor, tidak rapi. Terus kemudian kamu pergian di suatu tempat, seperti itu yang kamu lakukan, kira-kira tempat kamu bertamu senang tidak mendapat orang yang seperti itu? Tidak. Ya tidak suka, ini kamu merepotkan. Lain kalau misalnya bangun tidur kamu rapikan. Karena apa? Kamu tidak memanjakan diri. Ya kan, mengandalkan orang lain. Ya, udah ini ada PR ya. Nah, biar nilainya bagus, minta tolong dong kerjain. Nah, betul tidak cara seperti itu? Tidak. Tidak, yang betul adalah kita bertanya prosesnya seperti apa ya. Jangan minta tolong, gunting aja seperti kepompong tadi kan. Begitu digunting, ya ampun. Sama juga kalian, misalnya mengerjakan sesuatu tidak melalui proses belajar, tapi maunya hasilnya saja. Yang penting nilainya bagus ya. Tolong dong kerjain. Nah, minta tolong orang lain untuk mengerjakan tugas kita, PR kita. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Akibatnya apa kalian? Sebentar lagi kan tatap muka nih ya. Oke. Nah, ketika dalam tatap muka biasa di rumah dikerjakan oleh
orang lain. Kira-kira nanti kalau tatap muka di sekolah, kalian bisa mengerjakan ulangan ujian dengan baik tidak? Tidak. Hancur, Bu. Jadi bingung. Iya, betul. Jadi, marilah kita setiap belajar proses ya. Jangan hanya mengutamakan hasil. Bahaya kalau hanya mengutamakan hasil. Di luar sana banyak contoh anak-anak ya, supaya nilainya bagus. Oh, cari contekan, cari bocoran soal. Dulu pernah terjadi seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata soal yang keluar beda. Kemudian ternyata polisi tahu, akibatnya menjadi kasus pidana, masuk penjara. Ya kan, gara-gara seperti itu. Karena apa? Dia tidak mau mengikuti proses. Nah, jadi mulai dari sekarang anak-anak, kalau kalian masih mengandalkan kekuatan orang lain terus-menerus, kira-kira rugi atau beruntung? Rugi. Iya, jadi mulai dari sekarang, mari kita mencoba untuk tegar dan kuat, tidak memanjakan diri. Ya, saya lihat beberapa anak sudah mencoba seperti itu ya. Aku coba dulu dong ya. Kalau tidak bisa baru dibantu. Kalian harus berani bertanya, tapi bukan berarti iya orang lain yang mengerjakan tugas kalian. Kalian pasti akan hebat. Jadi sekarang coba kalian tekun dalam proses. Prosesnya itu ikuti. Oh, caranya seperti itu. Hasil itu akan mengikuti proses. Ketika prosesnya betul, prosesnya bagus, hasilnya bagus. Tapi jangan seperti tadi ya, seperti laki-laki tadi. Ah, kasihan ya, kasihan saya bantu. Nah, dibantu akibatnya ketika di luar sana kalian tidak bisa apa-apa. Ya, sayang. Padahal kalian bermimpi untuk menaklukkan dunia. Oke, siap untuk tidak manja anak-anak? Halo? Siap? Ya, siap ya. Mulai dari sekarang, coba katakan ke diri sendiri, saya pasti bisa. Kalau ada halangan, kamu berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong bantu saya. Pasti akan dibantu. Terus kemudian tanya orang tua, caranya bagaimana? Bukan, tolong dong dikerjain. Nah, itu namanya ya kita seperti proses yang kilat tadi, merugikan diri kita sendiri. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang mari kita mempersiapkan untuk PAS hari ini. Siapa yang akan bertanya? Oh ya, sebelumnya Bu Bina ingin membahas masalah sebentar. Nah, masalah PJOK ya, nih anak-anak. Nah, ini kelasnya Pak Tadi. Oke, Bu Bina tidak punya soal dari Pak Tadi karena memang ini guru mata pelajaran. Coba perhatikan latihan kemarin, ya Pak Tadi kemarin kan memberikan latihan. Ternyata yang dikerjakan baru berapa orang? 12 siswa. Siapa yang belum mengerjakan? Iya, padahal ini di sini kalian bisa belajar. Ini bahan untuk ulangan hari ini. Nah, kita lihat siapa saja sih. Nah, ini yang sudah mengerjakan nih. Baru 12 orang. Dikerjakan ya, nanti kalian tidak punya nilai kalau tidak mengerjakan. Oke, terus kemudian di sini ini ada rangkuman. Sudah dipelajari belum? Sudah dibuka? Bagus. Kalau sudah dibuka berarti kamu siap ya, sudah siap untuk untuk PAS hari ini. Nah, ini juga materi. Nah, kemudian ini tugas video. Tugas video ternyata mari kita lihat. Nah, ternyata baru 11 yang dapat nilai hanya 11 orang. Yang lainnya belum. Oke, jadi nanti besok kan hari libur ya, silakan bereskan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian ini materi yang kalian pelajari, ini rangkuman materi juga. Oke. Nah, terus kemudian ini membuat video. Nah, ini penilaian harian, ini juga ada yang belum beres tuh. Ya, oke. Nah, ini contoh soalnya. Baik. Sekarang kita akan melihat yang bahasa. Menurut kamu bahasa yang susah tema 8 atau 9, Nak? 8, Bu. Tema 8. Oke, mari kita belajar tema 8. Ini latihan ulangannya ada 2 kali. Bu Juni memberikan 2 kali soal. Ini ada paragraf. Semua gunung berkaitan dengan kegempaan dan lain sebagainya.
ide pokok paragraf tadi adalah, masih ingat? Gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif. Iya, jadi ini diceritakan tentang gunung berapi, peristiwa itu meletus, tekanan lempeng, gunung meletus membuat material. Nah, kita ditanyakan tentang ide pokok. Ide pokok tersebut adalah gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan aktif. Nah, sekarang nomor 2, makna yang tersirat. Tersirat ada tulisannya tidak di sini? Tidak. Tidak. Kalau tersurat baru ada. Nah, makna tersurat di sana, apa yang pesan yang ada di sini yang tidak ditulis di sini? Silakan. Gunung berapi bisa meletus kapan saja. Oke, jadi maknanya di sini gunung berapi bisa meletus kapan saja. Bagus. Terus berikutnya ada paragraf. Warga tidak hanya bergotong royong membersihkan lingkungan, tetapi dengan sukarela menyediakan konsumsi untuk kegiatan tersebut. Kopi, teh, gorengan, kue-kue terkumpul dengan segera tanpa ada permintaan atau yang mengkoordinir semua secara kekeluargaan. Ide pokoknya apa ya? Warga Menyediakan konsumsi untuk kerja bakti. Oke, jawabannya seperti itu. Ide pokoknya. Ya, jadi kita lihat yang kalimat utama. Nah, di sini kita bisa menemukan ide pokok. Dengan membaca judul, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks. Dengan cara melihat kata kunci. Kata Iya, kunci. benar, kata kunci. Jadi kalau ada judul, kita cari kata kunci. Ya, misalnya gunung berapi meletus pada pukul 00.01. Nah, kata kuncinya adalah Gunung berapi. iya, Gunung gunung berapi berapi meletus. dan meletus. Iya, berikutnya. Informasi penting teks dapat ditentukan setelah membaca atau mendengarkan teks secara keseluruhan titik-titik dan apanya. Informasi penting. Topik dan ide pokok. Iya, jadi informasi penting itu bisa dilihat dari topik dan ide pokok. Oke, dipahami ya, topiknya apa, kemudian ide pokoknya apa. Nah, itu adalah informasi penting. Membaca titik-titik merupakan teknik membaca secara cepat agar kita dapat informasi penting. Ya, membaca apa namanya? Memindai. Membaca? Memindai, betul. Hati-hati ya, membaca memindai itu supaya cepat mendapat informasi penting. Nomor 7. Sayur dan buah memiliki peran penting bagi kesehatan. Serat yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Kandungan vitamin berguna untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Kandungan oksidan dan sayur dan buah mampu mencegah kerusakan sel tubuh. Ringkasan paragraf tersebut adalah Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang penting bagi tubuh. Ya, jadi diringkas semuanya dari kata kunci tadi, akhirnya ketemu sayur buah mengandung serat vitamin dan antioksidan yang diperlukan. Negara maritim, ada beberapa bacaan. Kalimat penjelas. 2, 3, 4. Kalimat utamanya yang mana? Nomor 1. Nomor 1. Iya, jadi kalimat utama bisa terdapat di depan, bisa terdapat di paling akhir. Kalau kalimat utama di depan namanya paragraf? Deduktif. Kalau di belakang namanya? Induktif. Nah, setelah kalimat utama disebut kalimat penjelas. Ya, jadi kalau 1 jelas salah ya. Jawabannya yang betul setelah 1. Siapa masih bingung? Sekarang nomor 9. Inti paragraf disebut Ide pokok. Ide pokok. Iya, betul. Yang masih bingung sambil dicatat ya. Inti paragraf disebut ide pokok. Ya, kalau sudah latihan soal yang diberikan pasti bisa.
Infografis, grafis ya, itu kalimat grafis dipegang. Infografis penyajian informasi dalam bentuk Gambar. ya. Jadi grafis artinya gambar, ya, informasi gambar. Nah, ada bacaan dampak supermoon. Nah, ide pokok paragraf tadi adalah, ide pokok dari bacaan supermoon adalah ketinggian gelombang air laut pada saat fenomena supermoon. Iya, jadi intinya adalah tentang ketinggian gelombang air laut. Nah, ini masih bacaan seperti tadi. Makna yang tersirat, BMKG menjelaskan mengapa air laut terdampak dekat dengan bumi disebut perigi, sedangkan gravitasi bulan berpengaruh pada pasang air laut untuk masyarakat agar waspada dan siaga adanya pasang maksimum dan perubahan cuaca. Makna yang tersembunyi di sana, maknanya adalah tersirat. Masyarakat diimbau untuk siaga terhadap perubahan cuaca. Iya, jadi nggak boleh BMKG nakut-nakutin. Hati-hati ya masyarakat, bahaya. Nah, maka dia memberikan informasi tersirat. Ya, seperti sekarang kan. Masyarakat Indonesia, kita ada di daerah sambungan lempeng benua. Ya, banyak ya gejala-gejala alam di sana, maka kita diminta untuk waspada. Itu kalau tersurat, tapi kalau tersirat biasanya ya dia hanya menceritakan keadaannya seperti ini. Berikutnya lagi dampak supermoon. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf supermoon adalah terjadi saat posisi bulan berada dekat dengan bumi. Iya, oke. Terus berikutnya ada tabel. Penulisan judul yang benar, kita lihat satu-satu. Nomor 1 salah atau betul? Betul. Benar. Dan ya, ini dan dari kalau di tengah-tengah huruf kecil. Semuanya huruf besar. Nomor 2, salah atau betul? Salah. Apa yang salah? Dannya harus huruf kecil. Oh, betul, harusnya huruf kecil. Kemudian nomor 3, salah atau betul? Betul, karena dannya dia kalau di depan huruf besar, tapi kalau di tengah-tengah, nah dia harus huruf kecil. Betul. Nomor 4, salah atau betul? Betul. Nomor 5? Salah. Oke, nomor 6? Betul. Jadi jawaban, oh ini salah ya, ini ternyata disilang. Oke, yang jawab betul adalah ya seperti yang kamu katakan. Sekarang ada sebuah kalimat, bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Akibat rotasi bumi terjadinya siang malam. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di belahan bumi. Judul yang tepat adalah Rotasi bumi dan akibatnya. Iya, ini kan menjelaskan tentang rotasi. Kalimat penjelasnya akibat. Betul, bagus. Gagasan utama suatu paragraf diungkapkan secara tersurat dan tersirat. Iya, hati-hati. Kalian betul. Kalian mesti bisa memahami yang tertulis apa di situ. Kemudian pesan yang tidak ditulis atau tersirat itu apa. Dua-duanya diambil untuk menentukan gagasan utama. Oke, berikutnya. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi. Jarak antara bumi dan bulan. Nah, jadi kita baca dulu bagian bawah ya. Informasi penting bacaan di atas adalah Bulan adalah satelit bumi. Iya, bulan adalah satelit bumi. Oke, betul. Nah, sekarang kita baca pertanyaannya dulu. Informasi di atas adalah informasi bentuk apa? Peta pikiran. Betul, ini disebut peta pikiran. Nah, sekarang membaca memindai merupakan salah satu teknik memudahkan pembaca menemukan informasi penting secara cepat. Iya, benar, secara cepat. Kata yang digunakan penghubung ke kata lain atau informasi lain disebut
Kata kunci. Kata kunci. Iya, disebut dengan kata kunci yang digunakan penghubung dari kata lain. Oke, betul. Sekarang kita lihat evaluasinya. Sebentar. Ini latihan ulangan lagi. Oke, sekarang tema 9, tema 9. Ulangan. Oke, belum ketemu, sebentar. Atau kita ke tema 9 dulu. Kita ke tema 9, latihan ulangan. Oke. Langsung kita baca bagian pertanyaannya. Konflik dari penggalan cerita tersebut adalah, nah kita lihat di atas. Konfliknya apa nih ya? Kuda zebra mencari makan di hutan. Ketika musim kemarau, mereka harus berjalan jauh mendapatkan makanan. Akhirnya perjalanan membuahkan hasil, mereka melihat rumput dan dimakan. Makan kenyang, mencari sumber air minum. Ternyata air tersedia sedikit. Kuda zebra berebut, perkelahian tidak terjadi, keduanya terluka. Hal tersebut terjadi karena tidak mau berbagi. Jika berbagai kejadian tidak ada yang terluka, berbagi dengan orang lain akan menghasilkan keharmonisan. Konfliknya apa itu? Keduanya berebut minum air. Iya, konflik itu pertengkaran, betul. Berebut, betul. Amanat yang terkandung, pesan yang terkandung. Saling berbagi dengan sesama. Iya, saling berbagi dengan sesama, betul. Nah, kalau ada teks paragraf, yang pertama kali kita baca apanya dulu? Apanya dulu, Nak? Kita baca pertanyaan dulu bawah. Yang ditanyakan apa? Jangan baca dulu, nanti kehilangan tujuan ya. Jadi kita lihat tujuannya dulu. Oh, yang ditanyakan tokoh utama dari cerita tersebut. Nah, yang ditanyakan tokoh utama. Ingat-ingat tokoh utama. Baru baca di atas, Sang Kuryang. Nah, kemarin sudah dibahas Bu Yuli ya. Nah, Bu Yuni, tokoh utamanya siapa? Sang Kuryang. Iya, betul, Sang Kuryang. Sang Kuryang. Iya, latar tempat tersebut adalah gunung. Iya, Gunung Tangkuban Perahu. Watak Dayang Sumbi adalah bijaksana. Iya, dia bijaksana. Pesan yang tersirat, yang tidak tertulis dalam cerita tersebut adalah Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Iya, betul. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tempat seseorang tokoh mengalami kejadian peristiwa dalam cerita disebut latar tempat. Iya, latar tempat. Pengarang menuliskan cerita di awal konflik, dilanjutkan penyelesaian konflik, diakhiri menceritakan kembali latar belakang konflik. Disebut alur mundur. Iya, hati-hati ya. Mungkin ditanyakan nanti alur maju, mungkin Bu Yuni nanti mengeluarkan alur maju mundur ya. Oke. Dengan melihat gambar berseri, kita dapat berimajinasi peristiwa yang akan disajikan pada gambar, kemudian menceritakan apa? Karangan. Iya, karangan. Nah, ini ada paragraf. Yang pertama kali kita baca apa? Pertanyaan. Lihat pertanyaannya di sini. Keteladanan yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah, baru kamu baca tentang legenda batu menangis. Jadi kamu pegang, oh ini kata kuncinya keteladanan. Nah, keteladanan dipegang. Cari di sini. Oke. Keteladanannya apa dalam cerita batu menangis? Jangan kita durhaka kepada orang tua. Betul. Pesannya jangan coba-coba durhaka. Lihat orang yang berani dengan orang tua, ya ternyata hukum yang akan dia hadapi. Ya kan banyak kan? Ketika kita hormat kepada orang tua, kalian akan menjadi orang sukses. Lihat presiden kita Pak Jokowi, dia begitu hormat dengan orang tua.
Nah, akhirnya dia menjadi orang sukses. Nah, tapi coba lihat, ada tuh ya anak yang berani dengan orang tua, waduh, akibatnya hidupnya akan hancur. Benar, pesannya seperti itu. Nilai yang terkandung dalam diri ibu dari anak gadis dalam cerita tersebut adalah ibu Kerja keras. Iya, betul, ibunya pekerja keras. Tokoh utamanya adalah Gadis. iya, dia adalah gadis. Pertikaian dari masalah dalam cerita tersebut adalah Konflik. iya, pertikaian itu nama lainnya adalah konflik, pertengkaran ya. Pertikaian itu pertengkaran. Setelah permasalahan diselesaikan, ada sebuah pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya disebut Amanat. amanat, betul. Berikutnya, rangkaian peristiwa yang membuat cerita menjadi menarik disebut Alur. iya, jadi alur itu tujuannya supaya menarik. Mau maju berarti urut ya dari depan sampai belakang, atau mau mundur dari belakang ke mundur ke depan. Sekarang sudah bahagia diceritakan masa lalunya, atau maju mundur. Nah, alur itu yang membuat menarik. Oke. Berikutnya, kehadiran titik-titik sangat penting karena tokoh utama merupakan penggerak cerita. Kehadiran siapa? Tokoh Utama. Ya, jadi tokoh utama itu kehadirannya sangat penting karena dia yang menggerakkan cerita. Coba kalau kamu nonton sebuah film, sebuah drama, nah kamu lihat ini ya tokoh utamanya. Pertama dia kalah, akhirnya menang. Biasanya begitu kan? Nah ini penting, dia yang menggerakkan cerita. Kita sering gemes ya kok nggak menang-menang ya tokoh utamanya. Tapi di akhir cerita, nah mungkin dibuat lain. Teks yang berisi cerita rekaan disebut teks. Rekaan itu ya betul, tidak sebenarnya, itu fiksi. Oke, berikutnya contoh cerita fiksi: novel cerpen, dongeng legenda, fabel cerita rakyat biografi. Pertanyaan, bio itu artinya apa? Menceritakan tentang kehidupan orang lain. Misalnya biografi W.R. Supratman, biografi Presiden Soekarno. Ini menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Fiksi bukan kalau biografi? Non-fiksi. Iya, dia non-fiksi karena sesungguhnya. Kalau cerita rakyat? Ya, berarti nomor 4 salah atau betul? Salah. Iya, karena biografinya yang membuat salah. Maaf. Fabel artinya? Cerita Tentang hewan. Iya, cerita tentang hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, dalam cerita fabel kan kita lihat kancil mencuri ketimun. Masa kancilnya pintar banget ngomong ya kan? Dia bercakap-cakap dengan buaya, bercakap-cakap dengan hewan-hewan lain. Nah, itu disebut fabel. Jadi cerita tentang hewan yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Ini fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Ini fiksi. Cerita rakyat juga fiksi. Kalau dongeng? Fiksi. Dongeng itu cerita yang tidak nyata ya. Legenda? fiksi. Legenda itu apa sih? Legenda cerita tentang terjadinya sebuah tempat. Misalnya legenda Setu Babakan. Nah, kisah terjadinya tempat tersebut biasanya hubungannya dengan dongeng ya. Legenda Pantai Ancol. Nah, terjadinya Pantai Ancol. Nah, itu terjadinya suatu tempat, itu legenda. Nah, kalau novel itu adalah ya. Jadi kesimpulan yang termasuk fiksi nomor berapa? 1, 2, dan 3. Oke. Terus berikutnya, yang pertama kita baca nomor 19 adalah? Pertanyaannya dulu. Latar waktu cerita tersebut. Kata kuncinya adalah latar waktu. Kalau sudah kamu cari di atas. Nah, cerita tentang Gora, latar waktunya adalah? Sore hari. Iya, betul. Sore hari. Watak tokoh Gora adalah, wataknya bagaimana dia? Ceroboh. Iya, wataknya adalah ceroboh.
Sebentar, kita cari yang soal tadi terhapus rupanya. Sebentar ya. Kita lihat cerita tema 8. Ya. Oke, ini adalah tema 8. Nah, masih ada yang belum ulangan ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini sama ya? Sama ya, nomor 1 masih sama. Kemudian makna yang tersirat masih sama. Semua sama ya? Oke, ya. Ternyata ulangannya sama dengan yang tadi. Ya. Ada pertanyaan untuk tema Yang penilaian 8. Ada tambahan 5 nomor kalau tidak salah. Oh, yang penilaian. Tema berapa? Tema 8? Tema 8. Oh, tema 8. Oke, tema 8. 5 nomor ditambah. Ini, berarti kurang ya ini ya. Coba kita cari. Penilaian harian, Bu. Oh, penilaian harian. Ya, oke. Sebentar, kita cari lagi. Penilaian. Ini latihan ulangan. Latihan ulangan. PH. Sebentar, apakah ini? Oh, betul. Ya, ini ketemu sekarang. Nah, oke, mari kita lihat yang bagian bawah dulu. Iya, yang atas sudah kita bahas ya. Pertama kali yang kita baca adalah? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Kita tangkap, kata kuncinya adalah ide pokok. Kata kuncinya ide pokok. Berarti kita cari ide pokok dari paragraf ini. Menurut kamu ide pokoknya yang mana? Ciri fisik macau. Ciri fisik macau. Ya, betul. Ciri fisik dari macau, jenis burung ya. Oke. Terus berikutnya. Kalimat berarti kita tidak bisa langsung ya. Nah, nomor 21. Pelangi dapat kita pertama kali yang kita baca adalah Pertanyaan. Iya, pertanyaannya ditanyakan adalah isi teks. Isi teks yang sesuai dengan di atas. Mari kita baca yang atas. Pelangi dilihat saat hujan rintik muncul matahari yang bersinar. Pelangi terjadi karena cahaya membias. Membias itu membelok ya. Menyimpang menjauhi partikel. Pelangi tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan bahwa pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya, bukan karena bidadari dari kayangan sana turun ke dunia. Kalau dalam dongeng kan begitu ya. Tapi ini karangan ini adalah eksplanasi, maka ya dikatakan seperti itu. Pernyataan yang sesuai dengan ini. Pelangi tidak dapat dilihat di malam hari maupun saat mendung. Iya, betul. Pelangi tidak dapat dilihat malam hari maupun saat mendung. Oke, yang kita tangkap adalah ide pokok. Ide pokok. Nah, ini kata kuncinya ide pokok. Kita bawa ke atas. Tsunami adalah peristiwa alam sangat berbahaya bagi manusia, menimbulkan dan lain sebagainya. Ide pokoknya adalah Tsunami adalah peristiwa alam yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Pinter. Tsunami adalah peristiwa alam yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Nomor 24. Yang kita tangkap adalah pernyataan sesuai. Baru lihat di atas, hutan mangrove tumbuh di daerah Payo, dipengaruhi pasang surut alir laut.
Hutan itu ditumbuhi dengan penuh lumpur, terdapat di teluk-teluk, terlindungi gempuran ombak, namun sekitar muara sungai akan melambat mengendap lumpur yang dibawanya dari hulu. Yang paling sesuai dengan nomor 23 adalah Hutan mangrove tumbuh Di tempat yang penuh lumpur. Iya, betul. Terus kemudian kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tadi tentang hutan mangrove. Di manakah biasanya hutan mangrove? Manakah biasanya hutan mangrove tumbuh? Iya, karena di sini diungkapkan tentang tempat semua kan. Nah, ini tentang tempat, maka pertanyaannya adalah di mana? Ya, ingat ketika membuat peta pikiran, kita harus mengedepankan tentang adik Simba, ya kan? Adik Simba, apa, siapa, ya. Adik ya, di mana. Kemudian, iya betul. Terus berikutnya, nomor 25. Oh, sudah tadi. Ya. Ada yang akan ditanyakan? Ada yang akan ditanyakan? Oke, masih ada yang ditanyakan? Kalau yang ulangan tema 9, sama tidak dengan latihannya? Ya, ada 25. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini anak-anak? Menanyakan konflik, tadi sudah dibahas ya di dalam latihan. Oke. Nah, mungkin yang ditambahkan adalah nilai positif, kesimpulan. Oke. Nilai yang terkandung, yang kita teladani, ya. Oke, baik. Siap ya anak-anak ya, karena sebentar lagi 27 menit lagi kita akan PAS. Maka mari kita tutup kegiatan ini. Saya kembalikan kepada host kita hari ini, Farel. Terima kasih Bu Bino untuk materinya hari ini. Sekarang dipersilakan untuk Gaby untuk dokumentasi kedua. Ya baik, untuk halaman pertama silakan dibuka videonya. Kalau nggak ada ditunjuk aja ya Bu. Iya, oke. Yang 2 penutup ini aja deh. Ben bisa nggak? Ben? Oke, tidak ada jawaban. Abner? Siap. Oke. Baik. Silakan. Terima kasih, Pavel. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah bisa dikumpulkan pada Zoom pagi hari ini. Semoga semua yang disampaikan Bu Bina dapat bermanfaat untuk kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengerjakan PAS Bahasa Indonesia dan PJOK. Tolonglah agar kami dapat mengerjakan dengan jujur dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Iya, terima kasih Farel dan juga Abner dan juga Gaby dan juga Fani ya, dan juga semua yang hadir kali ini. Sekali lagi bahasa Indonesia soalnya biasanya banyak ya. Baca teliti, jangan hafalan ya, dibaca.
pegang dulu pertanyaannya, kemudian dibaca. Nah, silahkan dijawab. Oke, silahkan yang belum sarapan, masih ada waktu 20 menit lagi. Oke, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih teman-teman. Oke, Terima kasih makasih semua. Terima kasih semuanya. Bu Bina.